Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 Oktober 2024, kami akan memberikan video reaction sehubungan dengan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Oleh karena itu, tanpa berpanjang-panjang, kita akan ikuti video berikut ini. Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah membacakan petikan keputusan KPU. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para petugas kami persilahkan. Rekan-rekan, pada agenda hari ini, Ketua MPR baru saja menyampaikan bahwa acara pembacaan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden akan segera dimulai. Dan untuk itu kita akan ikuti bersama-sama isi atau substansi daripada Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Kami lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Rekan-rekan, dalam beberapa saat, Presiden dan Wakil Presiden akan mengucapkan Sumpah Presiden dan Sumpah Wakil Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, terminologi yang digunakan dalam proses pelantikan ini adalah pengucapan sumpah. Sama dengan kalau kita mau sandingkan dengan hukum acara peradilan pajak, maka ketika putusan telah diambil, langkah berikutnya adalah mengucapkan putusan. Oleh karena itu, hukum acaranya mengharuskan majelis hakim di pengadilan pajak untuk mengucapkan putusan. Sehingga dengan demikian para pihak harus diundang dengan agenda sidang pengucapan putusan. Kita lanjutkan video berikut ini. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Rekan-rekan, kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pembukaan daripada pengucapan Sumpah Presiden adalah Presiden bersumpah untuk menunaikan kewajibannya sebagai Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar. Adapun yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir di amandemen keempat. Itu yang menjadi dasar dilaksanakannya kewenangan Presiden sesuai dengan sumpah yang baru saja diucapkan. Jadi, rekan-rekan, hukum yang tertinggi yang harus dipegang oleh seorang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sebelum menjalankan ketentuan-ketentuan yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum tertinggi berkaitan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, harus terlebih dahulu diucapkan dan menjadi dasar atau landasan dalam melaksanakan ketentuan yang lain. Kita lanjutkan. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Rekan-rekan, yang kedua disebut oleh Presiden terpilih adalah menjalankan undang-undang dan peraturannya.
Kalau kita bicara undang-undang dan peraturannya, berarti segala undang-undang yang berlaku. Karena presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, maka tidak ada undang-undang yang dikecualikan. Ya, tidak ada peraturan yang dikecualikan. Dengan demikian, secara sederhana dapat kita juga simpulkan bahwa semua undang-undang harus ditaati dan dipenuhi. Semua peraturan harus ditaati dan dipenuhi. Kita lanjutkan. Dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rekan-rekan, kalau kita cermati, substansi daripada sumpah presiden itu adalah pelaksanaan kewenangan presiden berdasarkan 3 unsur yang tadi sudah kami sebutkan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, undang-undang, dan yang ketiga, peraturannya. Nah, kalau presiden saja tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, tunduk pada undang-undang, dan juga tunduk pada peraturan di bawah undang-undang, maka seharusnya jajaran presiden termasuk aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya adalah Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, termasuk di dalamnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak, juga harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, tunduk pada undang-undang dan peraturannya. Yang dimaksud dengan peraturan adalah ketentuan di bawah undang-undang, termasuk peraturan Menteri Keuangan. Nah, namun kenyataannya selama ini, sampai dengan hari ini sebelum Prabowo dilantik, kenyataannya banyak sekali dalam praktek keseharian perpajakan di Indonesia, banyak peraturan yang dilanggar, begitu juga dengan undang-undang. Kami berikan contoh misalnya, dalam pemeriksaan pajak itu diatur dalam Undang-Undang KUP, yaitu pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dan secara teknis, aturan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan itu, kenyataannya banyak sekali hal-hal yang dilanggar oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, jangka waktu pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengujian, pembahasan, dan penerbitan SKP. Di dalam PMK 17 tahun 2013, sebagaimana diubah dengan PMK 184 tahun 2015, dan terakhir diubah dengan PMK 18 tahun 2021, telah diatur dengan jelas mengenai tata cara pemeriksaan. Salah satunya adalah jangka waktu pemeriksaan pajak. Dalam hal ini adalah pengujian yang harus dilakukan selama 6 bulan. Dalam praktek keseharian perpajakan di Indonesia, jangka waktu pengujian 6 bulan ini sering dilanggar. Dan menurut pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah pemeriksa pajak, atau menurut jajaran Direktur Jenderal Pajak, melanggar jangka waktu pemeriksaan pajak itu adalah hal yang biasa. Dan itu diperbolehkan karena tidak ada sanksinya di dalam PMK tersebut. Meskipun kita mengetahui bahwa PMK tersebut adalah amanat daripada Undang-Undang KUP, pasal 31 ayat 2. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, melanggar undang-undang dalam hal ini juga diperbolehkan. Padahal tadi Presiden Prabowo mengatakan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai presiden, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk pimpinan daripada lembaga eksekutif, yang otomatis adalah pimpinan daripada Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan, tetap tunduk pada undang-undang. Dalam kenyataannya justru bawahan Prabowo, yaitu Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, malah tidak tunduk pada aturan yang dibuat oleh kementerian itu sendiri. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak tidak tunduk pada peraturan Menteri Keuangan. Jadi jangka waktu pemeriksaan dalam hal ini adalah jangka waktu pengujian 6 bulan menurut pemeriksa pajak atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau menurut Direktur Jenderal Pajak dapat dilanggar karena tidak ada sanksinya di PMK tersebut. Sekali lagi, meskipun PMK adalah amanat Undang-Undang KUP. Jadi, kalaulah kepala negara atau kepala pemerintahan atau pimpinan daripada Direktur Jenderal Pajak yang juga pimpinan Menteri Keuangan saja sudah menghargai undang-undang, pertanyaannya adalah kenapa Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, termasuk Menteri Keuangan, tidak tunduk pada undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang KUP. Nah, sehingga dengan demikian, harapan ke depannya adalah Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya
tetap tunduk dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawahnya. Karena kalau saja kepala negara atau kepala pemerintahan tunduk, namun kemudian Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya tidak tunduk, tentu apa yang diucapkan oleh Presiden tadi tidak kemudian dilaksanakan oleh bawahannya, dan ini menjadi kontraproduktif. Harapannya di era Presiden Prabowo Gibran ini tentu negara Indonesia akan menjadi lebih kuat dan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih transparan, lebih adil, dan tentunya lebih memberikan kesejahteraan kepada pelaku usaha di Indonesia. Kami lanjutkan. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rekan-rekan, itu juga yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran sehubungan dengan sumpah yang baru saja diucapkan, yang pada intinya adalah beliau bersumpah untuk menjalankan kewajiban Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturannya. Kalau kita cermati sama-sama, maka tugas daripada lembaga eksekutif sebenarnya juga memberikan keadilan. Bukan hanya lembaga yudikatif yang memberikan keadilan, tapi lembaga eksekutif juga memberikan keadilan. Nah, untuk dapat memberikan keadilan, maka lembaga eksekutif dan jajarannya, termasuk Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, harus tunduk pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta peraturannya. Jadi harapan kami ke depan, Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya jangan suka melanggar peraturan, khususnya kalau berkaitan dengan pemeriksaan pajak, contohnya tadi melanggar peraturan Menteri Keuangan ya, yang merupakan amanat Undang-Undang KUP dengan alasan apapun, apalagi alasannya tidak ada akibat hukumnya atau sanksinya di dalam PMK itu sendiri atau dalam Undang-Undang KUP itu sendiri. Karena kalau itu jawabannya, maka Direktur Jenderal Pajak tidak sepakat dengan sumpah Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengerti bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena kalau kita bicara akibat hukum atau sanksi hukum pasti diatur, tapi tidak selalu diatur dalam PMK atau Undang-Undang KUP, tapi diatur dalam peraturan lain atau undang-undang lain. Contohnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara, rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai pertanyaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturannya, apabila dikaitkan dengan perpajakan di Indonesia, rekan-rekan dapat menyampaikannya kepada kami. Dan apabila rekan-rekan ingin bertanya seputar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, rekan-rekan juga dapat menyampaikannya kepada kami. Dan apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, silakan like, share, and subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Salam merdeka.